Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian dimanapun kita berada saat ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Dan sebelum kita disapa oleh firman Tuhan, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Kasih setia dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, yang menjadi nats renungan bagi kita hari ini Jumat 27 Maret 2026 diambil dari Hagai pasal yang pertama ayat yang kelima hingga ayat yang keenam. Hagai pasal yang pertama dimulai dari ayat yang kelima hingga ayat yang keenam. Kita persiapkan hati dan pikiran kita, saya akan membacakannya untuk kita semua. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu, kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang, kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ayat ini menjadi teguran yang begitu mengena ke dalam hati kita, terlebih ketika kita hanya bekerja dan lupa bersandar kepada Tuhan. Ketika kita hanya mencari kebutuhan diri sendiri dan lupa mengucap syukur, terlupa untuk memikirkan persekutuan kita dengan Tuhan. Kita hanya mencoba memikirkan apa yang kita perlukan dalam kehidupan ini, mencoba memikirkan agar perut kita kenyang, mencoba agar dahaga kita terasa puas, mencoba memperlengkapi pakaian yang begitu indah dalam tubuh kita ini, padahal kita melupakan satu hal, persekutuan dengan Tuhan, melupakan baitnya, melupakan hubungan kita yang harusnya intim dengan Tuhan. Ayat ini begitu menegur kita. Terlebih di zaman ini, banyak saat ini orang-orang yang berangkat subuh, pulang larut malam hanya untuk mencari yang disebut mencari sesuap nasi, yang hanya untuk mencari kebutuhan perut saja, sehingga membuat dia lupa untuk bersandar, berdoa, bersekutu dengan Tuhan. Demikianlah ayat ini Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang disampaikan oleh Nabi Hagai kepada umat Israel. Sebab mereka sudah kembali dari pembuangan, tetapi hidup mereka tidak kunjung membaik. Kehidupan mereka tidak berubah. Mereka bekerja keras, mereka menabur begitu banyak, mereka mengusahakan panen yang begitu banyak, tetapi hasilnya tetap sedikit. Mereka makan tetapi tidak kenyang, mereka minum tetapi tidak puas, mereka mendapatkan upah tetapi seperti dimasukkan ke dalam kantong yang berlubang. Artinya semua sia-sia. Namun satu yang diperintahkan, yang disampaikan, yang diingatkan oleh Allah, oleh Tuhan melalui Nabi Hagai, yaitu adalah beginilah bunyi firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kita dituntun untuk memperhatikan keadaan hidup kita saat ini. Mereka dituntun, diajak untuk memperhatikan perilaku kehidupan mereka saat itu. Keadaan yang mereka lakukan dalam kehidupan mereka. Masalah utamanya bukanlah tentang kekurangan kerja keras, padahal mereka sudah bekerja keras. Bukan juga tentang karena tanahnya yang buruk, mereka sudah menabur begitu baik, bekerja keras, mencoba panen yang begitu banyak, namun hasilnya tidak ada. Yang menjadi masalahnya adalah mereka sibuk membangun kehidupan mereka sendiri sampai lupa atau bahkan mengabaikan hubungan mereka dengan Tuhan. Mereka mengabaikan Tuhan itu sendiri. Rumah mereka perhatikan sedemikian rupa. Kehidupan pribadi mereka perhatikan sedemikian rupa, mencari kepuasan, tetapi rumah Tuhan dibiarkan terbengkalai, tetapi hubungan mereka dengan Tuhan dibiarkan semakin menjauh. Itu bisa kita lihat pada konteks ayat yang berikutnya. Demikianlah ironi yang terjadi dalam kehidupan kita di zaman ini. Itu sering terjadi. Manusia modern sekarang ini
Mereka bekerja semakin keras seperti yang saya sampaikan tadi. Bangun subuh, pergi berangkat, berdesak-desakan. Pulang malam, telah lelah, telah capek, bertemu dengan keluarga, tidak ada lagi waktu untuk bercengkrama, membaca firman Tuhan, berdoa bersama dengan keluarga. Mereka mengejar terlebih banyak lagi untuk mereka capai dalam kehidupan mereka, termasuk di dalamnya mengumpulkan uang, menimbun kenyamanan, kekayaan untuk mencapai suatu posisi pencapaian yang begitu besar yang mereka anggap sebagai pencapaian besar. Namun entah mengapa kehidupan kita saat ini, semuanya itu ketika kita capai, semuanya terasa kurang. Bahkan ketika uang pun yang begitu banyak kita terima, bahkan ketika kenyamanan posisi kerja kita sudah begitu nyaman, ketika posisi itu sudah tinggi, mengapa itu terasa kurang dalam kehidupan ini? Ada rasa yang kosong yang seakan-akan tidak bisa diisi oleh keberhasilan itu. Hagai menyingkap satu hal, kekosongan itu kemungkinan yang jarang kita akui, yang jarang mau kita akui. Bukan karena kita kurang berusaha, semuanya itu sudah kita tunjukkan, tetapi karena hidup kita tidak lagi berpusat kepada Tuhan. Tetapi karena hidup kita tidak lagi memberi waktu, memberi hati untuk bersekutu, untuk datang ke hadirat Tuhan. Ketika Tuhan tidak menjadi pusat kehidupan manusia lagi, manusia bisa memiliki banyak hal tetapi tetap merasa kurang. Manusia bisa mengumpulkan begitu banyak harta namun tetap merasa kurang. Itulah yang terjadi ketika hidup manusia itu tidak berpusat kepada Tuhan. Sebab firman Tuhan itu juga saat ini menegur kita secara langsung dengan hukuman, tetapi bukan dengan hukuman, tetapi dengan ajakan refleksi. Sebab ketika kita mengumpulkan begitu banyak, kita mencoba begitu kenyang dengan perut kita, kita mencoba agar dahaga kita terasa puas, kita mencoba berpakaian yang hangat, yang bagus, kita mencoba semua usaha yang kita usahakan agar kantong kita terisi, padahal kita mengisi ke dalam kantong yang berlubang. Semua itu sia-sia. Yang hendak diingatkan adalah perhatikan keadaanmu. Mari kita coba renungkan Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Walaupun saat ini mungkin bagi Bapak Ibu yang mendengarkan ini mengaku bahwa Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian adalah keluarga yang bersekutu dengan Tuhan, setiap hari minggunya bersekutu dengan Tuhan, datang ke gereja pada malam hari, berdoa bersama di meja makan. Mari kita coba renungkan. Yang pertama adalah apakah motivasi dari persekutuan itu, hadir ke gereja, berdoa bersama di meja makan itu adalah tuntutan agar kantong kita ini tidak bolong, atau karena kerinduan hati kita untuk bersandar di hadirat-Nya. Dan yang kedua adalah Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita coba renungkan. Apakah kita meluangkan waktu hadir ke hadirat Tuhan atau hanya menggunakan waktu luang? Sebab dua hal ini adalah dua hal yang berbeda. Meluangkan waktu dan memanfaatkan waktu luang. Meluangkan waktu, kita menyisihkan waktu yang padat itu, kita menyisihkan waktu yang begitu intens itu untuk bekerja dan mencari nafkah. Kita meluangkan sebagian dari waktu itu untuk hadir di hadirat-Nya, atau jangan-jangan kita hanya hadir di hadirat-Nya di hari Minggu saja ketika libur kerja. Oleh sebab itu kita datang. Apa yang tersisa dari waktu kita saja yang kita berikan kepada Tuhan. Mari kita renungkan Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian dalam hidup kita. Sebab ketika hidup kita kembali ditata dengan Tuhan dan menjadi Tuhan porosnya, pusatnya, yang sedikit pun yang kita terima dari pekerjaan kita, yang sedikit mungkin pun yang kita terima upah dari pekerjaan kita, yang sesedikit mungkin pun yang kita konsumsi untuk mengenyangkan perut, itu semua akan terasa cukup. Bahkan kita akan mampu mengatakan terima kasih Tuhan atas setiap berkat yang melimpah ini di dalam kehidupan kami. Sebab tidak ada yang sia-sia ketika Tuhan menjadi pusat kehidupan kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan, Engkau masih melawat kami ya Tuhan dengan firman-Mu. Engkau mengingatkan kami ya Tuhan untuk memperhatikan keadaan hidup kami ini. Jangan-jangan memang ya Tuhan kami sedang
mengusahakan kehidupan kami sendiri, dan lupa untuk datang ke hadirat-Mu, lupa untuk bersekutu dengan firman-Mu, lupa untuk bersekutu dengan keluarga kami ya Tuhan, dan bersandar di hadirat-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, firman-Mu yang telah berkumandang di tengah-tengah kami, kuatkanlah kami ya Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu agar kami mampu ya Tuhan, meluangkan waktu sibuk kami ya Tuhan, untuk hadir di hadirat-Mu. Ajarlah kami ya Tuhan, untuk menjadikan Engkau sebagai pusat kehidupan kami, agar sesedikit apapun yang boleh kami peroleh dari kehidupan di dunia ini, itu mampu kami syukuri dengan penuh hikmat, mampu mencukupi rasa cukup di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang telah berkumandang. Engkaulah yang menjadikan itu ya Tuhan menjadi terang dalam jalan kami ya Tuhan, dan menjadi tongkat penuntun langkah kami untuk menjalani kehidupan kami di dalam sehari-hari kami. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, berkatilah kami juga ya Tuhan untuk melanjutkan aktivitas kami. Apapun yang kami kerjakan ya Tuhan, kiranya itu berbuah, kiranya itu menjadi nafkah kami ya Tuhan untuk melanjutkan kehidupan kami. Dan oleh sebab itu ya Tuhan, kami semakin mengucap syukur di hadirat-Mu, kami semakin berterima kasih atas setiap berkat yang Engkau limpahkan. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, kami mengaku kami adalah manusia yang penuh dengan dosa dan kesalahan. Kami memohon di hadirat-Mu, hapuskanlah semuanya itu ya Tuhan, agar kami layak disebut sebagai anak-anak-Mu, pewaris kerajaan-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kiranya Tuhan menguatkan kita melakukan firman-Nya, dan Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian melanjutkan aktivitas. Shalom.